Baiklah, bersama kami telah hadir Bapak Subhan dari Pupuk Indonesia. Mungkin Bapak sebelumnya bisa memperkenalkan diri kepada Bapak bersama. Nama saya singkat saja, Subhan. Kebetulan saya sekarang diberikan amanah di PT Pupuk Indonesia sebagai General Manager Niaga. Jadi Niaga itu juga mencakup pemasaran dan perdagangan pupuk. Itu adalah, dan saya kebetulan saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Saya mengambil program doktoral. Saya angkatan ke-7 di MB7. Di MB7. Sudah selesai doktoralnya, Pak? Hampir selesai. Hampir selesai. Mudah-mudahan, doakan saja segera bisa menyelesaikan. Mungkin dalam 1 tahun ini sudah bisa menyelesaikan itu. Ya. Baiklah, kita berbincang-bincang dengan Pak Subhan menjadi kaya melalui pertanian. Mungkin Bapak mempunyai pandangan atau mungkin pengalaman atau mungkin juga mempunyai inspirasi kerja apa sih sebenarnya bagaimana cara kita untuk menjadi kaya melalui sektor pertanian ini? Apakah itu mungkin dilakukan? Kalau menjadi kaya dari sektor pertanian untuk saya, tapi saya membuat petani menjadi kaya itu ya. Kami sudah lakukan bagaimana membuat petani menjadi kaya. Caranya gimana itu? Nah, salah satunya adalah dengan kami dari perusahaan dari Pupuk Indonesia Group. Jadi Pupuk Indonesia ini salah satu produsen pupuk, ya, badan usaha milik negara. Jadi produsen pupuk badan usaha milik negara yang mewadahi produsen-produsen pupuk BUMN yang ada di Indonesia ini. Untuk ketersediaan pupuk. Untuk ketersediaan pupuk dan memproduksi pupuk. Jadi, tapi Pak, pada kenyataannya itu lebih banyak dilakukan oleh perantara ya. Petani juga suka menjerit untuk ketersediaan pupuk itu bagaimana? Nah, jadi begini. Nah, tadi kembali lagi tadi. Kami adalah salah satu holding di Indonesia, yaitu dari holding pupuk. Jadi perusahaan holding pupuk ini terdiri dari, kita tahu semua, ada di Aceh, namanya PT Pupuk Iskandar Muda. Di Palembang, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Di Jawa Barat, PT Pupuk Uja. Di Jawa Timur, PT Petrokimia Gresik. Dan di Kalimantan Timur ada PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi 5. Jadi 5 produsen pupuk ini itu bergabung menjadi satu dalam bentuk holding pupuk yang namanya PT Pupuk Indonesia. Nah, kembali lagi. Nah, PT Pupuk Indonesia ini diberi tugas oleh pemerintah dalam rangka menyalurkan, mendistribusikan pupuk-pupuk bersubsidi. Jadi pupuk-pupuk bersubsidi itu kami distribusikan bagaimana supaya bisa petani itu mendapatkan pupuk tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga. Itu yang paling utama. Di samping tepat kualitas pasti. Gitu. Nah, tadi kembali lagi kepada tadi. Kami, karena kami produsen pupuk, jadi kami membuat orang petani kaya atau membuat petani menjadi kaya. Artinya dengan petani menggunakan pupuk sesuai dengan dosis, sesuai dengan takaran ya yang dianjurkan, itu akan meningkatkan produksinya. Nah, di samping itu kami juga mempunyai program, melaksanakan program yaitu program GP3K yang kita kenal. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi. Intinya adalah bagaimana meningkatkan produksi para petani kita ini. Komunitas ini. Nah, jadi GP3K ini sudah kita laksanakan mulai tahun 2011 itu arealnya sudah 67.000 hektar. 2012 menjadi 200.000 hektar. Nah, 2013 itu akan meningkat, targetnya ditingkatkan lagi menjadi 1 juta hektar.
di Itu di wilayah 2013. mana aja itu? Di seluruh Indonesia. Indonesia terbagi merata itu ya? Terbagi di seluruh Indonesia dan dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan kami. Itu untuk komoditas Padi, ya? pangan. Oh, Namanya oke. tadi kan Senalia lah, GP3K. ya. Nah, jadi di situ hasilnya, ini tadi kami mengatakan bahwa inilah program untuk membuat petani kaya. Dengan melaksanakan program GP3K ini, maka produksi petani itu dapat meningkat 1,5 sampai 2 ton per hektar gabah kering gilingnya. Jadi coba dibayangkan, satu petani itu pendapatannya meningkat katakanlah 1 sampai 2 ton per hektar. Nah itu kan menjadi kaya petaninya. Dengan itu adalah program kami. Jadi kami melakukan kawalan teknologinya, bagaimana petani itu menggunakan pupuk sesuai dosis, memupuk secara benar, kan gitu. Dan petani mendapatkan harga pupuk juga sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hasil produksinya petani kami kerjasamakan dengan Bulog. Kami sudah punya kerjasama dengan Bulog untuk di-optics oleh Bulog. Jadi boleh katakan pupuk Indonesia sebagai controlling lah ya, Ya, yang ada di masyarakat. memfasilitasi ya. itu memfasilitasi untuk pelaksanaan itu. Pelaksanaan itu. Ya. Kalian kontrol harganya, Mengawal semuanya, ya. Mengawal ketersediaan, mengawal teknologinya, ya, Dan kan? itu langsung ke masyarakat ya. Langsung ke para petani. Ke para petani. Nah, mudah-mudahan dengan petani melaksanakan tadi pemupukan yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan, ya, jadi tidak boros, ya, kemudian mendapatkan harga pupuk sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, produksi petani yang tadi meningkat 1 ton sampai 2 ton tadi dapat terserap atau dibeli oleh Bulog dengan harga yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada dipermainkan oleh tengkulak dan sebagainya. Jadi dengan asumsi dengan adanya program tersebut tentunya ada minat masyarakat juga Untuk mengembangkan sektor mengembangkan pertanian gitu ya. Ya. Yang selama ini memang itu diabaikan, dianggap sebagai ya boleh katakan yang nggak begitu seksi, yang nggak begitu menguntungkan gitu. Ya. Ke masalah betul. komoditasnya, Komoditas masalah itu. penyediaan dan lain-lain. Ini semua program GP3K ini adalah merupakan program kantor Kementerian BUMN. Nah, kami melaksanakan program itu. Jadi BUMN, nah, jadi Pupuk Indonesia dan melaksanakan itu. Nah, itu tadi adalah program dalam rangka peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi. Ya, jadi petani bagaimana mengintensifkan lahan yang ada dengan menggunakan teknologi pemupukan, kemudian pupuk kita sediakan, sehingga meningkat. Di samping intensifikasi ada lagi namanya program ekstensifikasi. Kami juga ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan ekstensifikasi. Nah, sekarang sudah kita laksanakan, sedang dalam persiapan atau sudah dalam pelaksanaan pembukaan lahannya itu di Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Jadi Bapak di sini menyediakan tenaga lapangan juga gitu ya? Kita sedang mencetak sawah-sawah baru, membuat sawah-sawah baru yang ditargetkan itu tahun seluas 15.000 hektar ditargetkan. Menarik sekali Pak, mungkin waktunya kita mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tip atau pesan-pesannya terhadap masyarakat atau mungkin para pelaku usaha muda atau mungkin kepada para mahasiswa yang ingin mencoba untuk menggeluti sektor pertanian yang sangat menjanjikan supaya kalau kita bisa tahu lika-likunya, kemudian prosedurnya atau mungkin juga akses informasinya, mungkin Bapak bisa berikan semangat kepada mereka. Jadi mungkin begini, sektor pertanian itu ya, sebenarnya ya, kalau kita laksanakan atau kita geluti secara serius dan tekun itu akan membuat kita kaya. Itu saja. Jangan memandang bahwa sektor pertanian itu tidak bisa membuat orang kaya. Nyatanya kami sudah bisa membuktikan, artinya kaya dalam tanda petik ya, bahwa kami sudah bisa membuktikan dari sektor pertanian, petani-petani yang kita bina itu bisa meningkatkan taraf hidupnya, artinya bisa lebih kaya dari sebelumnya, jadi bisa meningkat.
Tapi ada satu lagi faktor tadi kepada teman-teman para pengusaha. Jadi di dalam ini ada kalau kita ingin berusaha di sektor pertanian ini, kita yang bisa membuat kita kaya itu adalah bagaimana kita membuat satu klaster bisnis agribisnis. Jadi satu klaster bisnis. Ini saya ambil contoh sedikit mungkin ini ya. Kami punya salah satu distributor pupuk. Ya. Dia awalnya sebagai distributor. Kemudian dia mendistribusikan pupuk-pupuk yang diperlukan oleh petani. Kemudian dia sebagai distributor ini juga karena dia melayani petani, maka dia juga membeli produksi petani itu. Nah, kemudian karena petani produksinya dibeli dengan harga yang sudah sesuai, kemudian si tadi yang distributor pupuk tadi membuat juga perbenihan untuk kebutuhan petani-petani yang dia layani. Jadi benih dia layani. Nah, kemudian distributor ini juga di samping membuat pupuk organik, pabrik pupuk organik yang dibutuhkan oleh mereka-mereka itu semua. Nah, kemudian pikir lagi, si distributor itu membuat lagi RMU, rice unit. Nah, dari situ produksi mereka ini dibeli oleh distributor tadi di rice mill, dijual, terus ada kita sambungkan ke dolok setempat. Jadi ini satu klaster dan ini bisa dilihat ada salah satu contoh di Bojonegoro, Jawa Timur. Itu sudah dalam satu kegiatan terintegrasi. Jadi di kabupaten itu sudah terintegrasi mereka di situ. Nah, sekarang sudah menjadi kaya. Itu kalau mau kaya, contohlah yang kayak demikian itu. Luar biasa sekali. Kira-kira itu. Distributor aja kita udah bisa kaya ya. Udah kaya, itu. Ya kaya dengan membantu pihak-pihak lain. Ya. Ya, itu Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Suban mengenai tema jadi kaya melalui sektor pertanian. Terima kasih Pak. Sampai ketemu.